One, two, three. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dari hasil polling yang kita lakukan pada hari Kamis kemarin, banyak yang meminta atau lebih banyak yang meminta tentang pelajaran mengenai pola makanan sehat. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi tentang pola makan sehat ya. Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Materi ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Karena apa? Memang durasinya panjang, tetapi ini sudah Dedi singkat sesingkat-singkatnya, dan semoga kalian bisa memahami. Pesan Dedi untuk lebih mengerti dengan materi yang akan kita pelajari ini, diharapkan kalian menonton video ini secara menyeluruh tanpa dipercepat atau di skip. Karena apa? Dedi ingatkan sekali lagi, bila kalian skip, ada pembahasan yang terlewat, maka kalian akan susah untuk ikut atau melanjutkan ke materi yang berikutnya ya, atau ke bahan yang selanjutnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai membahas masalah pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. One, two, three. Here we go. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Ini adalah perubahan dari istilah 4 sehat 5 sempurna yang dulu pernah kalian dengar atau yang sangat populer pada waktu itu. Tetapi sekarang sudah berganti nama menjadi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sekarang kita akan mengetahui hubungan antara makanan dan kesehatan. Untuk mengetahui itu, kita harus tahu dulu guna dari makanan itu apa. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidup, manusia memerlukan makanan. Nah, dalam makanan itu terdapat zat yang diperlukan oleh tubuh yang berasal dari makanan yang berupa zat makanan atau zat gizi. Terdapat 6 macam zat makanan, antara lain zat hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral dan garam, vitamin, dan air. Nah, sekarang tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja. Karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan yang mengandung zat gizi secara lengkap. Nanti akan kita bahas secara lebih spesifik ya. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi itu, kita harus
makan makanan bermacam-macam bahan makanan setiap harinya. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting, ya. Jadi kalau kalian hanya memakan daging karena ingin kalian mendapatkan protein, contohnya, setiap hari kalian makan daging, protein kalian dapat, tetapi vitamin, lemak, dan mineral-mineral lainnya tidak akan tercukupi hanya oleh daging tersebut. Makin banyak aneka ragam bahan makanan, makin sehat pula tubuh kita. Selain 6 macam zat gizi yang disebutkan tadi, manusia memerlukan oksigen, ya, atau zat asam. Zat ini diperoleh pada waktu kita melakukan pernafasan atau bernafas. Bila dilihat dari sudut pandang ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak berada di dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Terjadi pembentukan sel baru secara besar-besaran. Jadi kalau kalian melihat tubuh kalian, itu sekarang sudah ada yang menjadi lebih tinggi dibandingkan waktu kalian masih SD dulu. Suara kalian menjadi lebih berat untuk laki-laki. Untuk perempuan, pertumbuhan tubuh kalian itu semakin membesar. Itu dikarenakan pembentukan sel-sel baru dari masa anak-anak ke masa remaja, anak. Ya, itu akan kita bahas di materi yang akan datang tentang perkembangan tubuh remaja. Nah, pembentukan sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Ya, memberi tenaga kepada tubuh kalian. Manusia hidup harus bisa bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping dari gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya pada waktu kita tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain adalah gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Gerakan paru-paru waktu kita melakukan pernafasan. Dan gerak usus untuk mencerna zat-zat makanan yang ada atau yang masuk pada tubuh kita. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh lebih kurang 36 derajat Celcius. Ya. Apabila suhu di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. Nah, jadi dari pembahasan ini, untuk kalian mengubah makanan
yang kalian konsumsi untuk menjadi tenaga, itu terdapat hitungan-hitungan seperti menentukan rumus untuk tubuh kita sendiri. Nah, ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut di belakang materi ini nanti, karena ini akan mengajarkan pada kita untuk membentuk atau membuat suatu pola atau suatu menu makanan yang baik untuk kita konsumsi. Berikutnya, mengatur proses faali. Nah, faali ini itu berarti organ bagian dalam ya, asal katanya itu faal. Dalam ilmu kedokteran, ilmu faal itu berarti ilmu yang mengatur tentang atau ilmu yang mempelajari tentang organ bagian dalam tubuh kita ya. Jadi untuk mengatur proses faali berarti untuk mengatur organ dalam yang ada di tubuh kita. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, sebagai fungsi faal dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal. Proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan atau luka, mengatur keseimbangan asam dan basah dalam tubuh, pembentukan zat-zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses faal tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Berikutnya, pengaruh gizi terhadap kesehatan kita. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaiknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun di dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Nah, ini bisa menyebabkan kita menjadi naiknya berat badan kita atau penumpukan lemak yang bisa menyebabkan kita kegemukan atau yang lebih parah lagi yang dikenal dengan nama obesitas. Apabila tubuh telah terlalu jenuh akan zat gizi, maka kelebihan zat gizi tersebut tidak dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses di dalam tubuh kita. Jadi, bila sudah berlebih, tumpukan-tumpukan zat gizi yang ada atau yang masuk ke dalam tubuh kita tadi, yang berupa zat cadangan, itu akan tumpukannya menjadi lebih banyak dan bisa mengganggu sistem tubuh kita, sistem kerja tubuh kita. Contohnya saja seperti pembuluh darah. Bila kolesterol, ya, kita ambil contoh kolesterol. Kolesterol sudah terlalu banyak menumpuk di dalam tubuh kita. Zat-zat kolesterol tadi akan mengalir di dalam darah kita, yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah untuk masuk ke dalam jantung kita, yang bisa mengakibatkan serangan jantung atau gagal jantung. Itu sebagai contohnya. Banyak kejadian-kejadian atau banyak penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh makanan yang sering terjadi di masyarakat kita karena terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat atau zat hidrat arang tadi. Itu diproses menjadi gula darah dan
bila kita terlalu banyak mengkonsumsi zat gula darah, di dalam darah kita ini mengandung zat glukosa, ya. Zat glukosa itu akan terus mengalir dan tidak bisa disaring secara sempurna yang mengakibatkan penyakit diabetes mellitus, ya, diabetes mellitus atau yang sering disebut orang penyakit gula darah. Itu kelainan-kelainan yang disebabkan oleh zat makanan ya, Nak ya. Nah, sekarang keadaan semacam ini disebut dengan kondisi gizi yang salah. Baik berupa gizi yang kurang maupun kelebihan gizi. Seperti yang Dedi bilang, makanan itu berpengaruh seperti obat pada tubuh kita. Kekurangan, ya, kekurangan makan atau kekurangan zat makanan, tubuh kita tidak ada reaksi apa-apa. Misalnya kalian lemas, kemudian kalori yang masuk ke tubuh kalian atau zat makanan yang masuk ke tubuh kalian itu sedikit, tenaga yang masuk tidak bisa memenuhi atau tidak bisa mengganti tenaga yang kalian gunakan tadi. Yang berakibat kalian akan tetap merasakan lemas sesudah kalian melakukan kegiatan makan atau mengkonsumsi sesuatu. Makanan kalaupun berlebih itu bisa mengakibatkan bermacam-macam penyakit yang seperti Dedi sebutkan tadi ya. Itu baru beberapa contoh dari makanan yang Dedi sebutin yang menghasilkan penyakit apa. Nah, masih banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh zat-zat makanan. Jadi, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya kita mengkonsumsi makanan itu di antara yang gizi kurang dan gizi lebih. Oke? Yang disebut dengan gizi yang cukup. Oke. Nah, ini yang akan terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh akibat gizi yang salah. Pengurangan cadangan makanan. Perubahan-perubahan biokimiawi di dalam tubuh kita. Perubahan-perubahan beberapa fungsi yang seperti disebutkan tadi yang tidak bisa menghasilkan tenaga karena bahan bakar atau zat makanan yang kita masukin ke dalam tubuh tidak mencukupi untuk menutup kehilangan energi yang keluar tadi. Perubahan-perubahan anatonik. Pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani dan mental. Pengaruh terhadap daya kerja. Kedua, pengaruh terhadap daya tahan tubuh. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental kita. Gizi yang kurang bisa menyebabkan tumbuh kembang seseorang menjadi lebih lambat ataupun menjadi tidak semestinya atau tidak normal. Dan kalian bisa rasakan sendiri waktu kalian melakukan puasa, rata-rata orang yang kekurangan gizi atau yang bisa dibilang kekurangan makan, itu mentalnya menjadi lebih emosional. Jadi orang yang lapar itu identik dengan sering marah-marah. Berikutnya, pengetahuan tentang makanan sehat. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh.
keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam tubuh yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Ya, ingat, cukup sesuai dengan kebutuhan berarti dalam perbandingan yang seimbang, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh sebab itu, makanan sehat sering disebut juga dengan makanan seimbang, ya, atau gizi seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan, dan tiap-tiap gizi dalam perbandingan sesuai atau seimbang satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara menyeimbangkannya nanti akan kita pelajari. Makanya kalian harus dengar penjelasan ini, jangan di skip atau dipercepat biar kalian bisa mengetahui dengan detail atau dengan jelas apa yang dimaksud dengan gizi seimbang, makanan sehat, dan pola makannya. Di samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus juga bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu juga diperhatikan. Ya, contohnya seperti ini. Waktu kita membeli bahan makanan atau contoh saja sayur. Waktu kita membeli sayur di pasar, kita tidak tahu sayur itu sudah terkena debu atau terkena polusi udara atau terkena zat-zat kimia seperti pupuk-pupuk kimia ya, seperti urea, pestisida, dan lain semacamnya. Nah, makanya kebersihan makanan perlu dijaga. Sebaiknya makanan itu yang baru dibeli dari pasar, baik itu buah, ataupun itu sayur, ataupun daging ya, protein, itu lebih baik dicuci dahulu dengan air yang mengalir. Karena apa, nak? Dengan air yang mengalir, semua zat-zat yang terdapat pada tanaman atau sayur-sayuran dan buah-buahan ikut mengalir juga pada air yang kita siram itu. Jadi tidak ada pengendapan atau tidak ada pengumpulan. Bila kalian sering melihat ada orang yang mencuci makanan atau lihat di rumah ibu kalian mencuci sayur atau mencuci buah di dalam sebuah wadah air atau baskom, terus airnya dimasukin dalam baskom, baru sayuran dan yang lain-lainnya itu dicuci di dalam baskom tersebut, itu juga bisa untuk membersihkan bahan makanan, tetapi tidak berpengaruh banyak terhadap hasil dari cucian makanan tersebut. Karena apa? Banyu yang ditampung tadi ya, atau banyu yang diendapkan itu masih menyimpan sisa-sisa zat yang ada pada bahan makanan kita. Jadi waktu kalian masukin dan keluarkan lagi, itu masih ada yang menempel. Ya, masih banyak yang menempel. Karena yang kita masukkan tadi memang sudah bersih. Waktu kita angkat, zat yang larut di dalam air tadi ikut terangkat juga pada bahan makanan kita. Makanya kita juga harus mengetahui cara membersihkan bahan makanan yang akan kita konsumsi.